Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita hendak membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang hidup. Dan olehnya Engkau menghendaki bahwa kami yang menjadi anak-anak-Mu terus hidup benar di hadapan Tuhan dan juga bagi sesama kami manusia. Kehidupan yang benar adalah kehidupan yang harus terus-menerus diperlengkapi oleh kebenaran firman, supaya firman mengingatkan, firman akan terus menuntun kami berlaku setia di tengah-tengah hidup yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk membaca serta merenungkan akan setiap kebenaran firman. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca satu bagian Alkitab dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dengan, sekali lagi, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara, firman Tuhan di saat ini diberikan tema Injil yang mengubahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Gail Sehi mengungkapkan bahwa jika kita tidak berubah, kita tidak akan tumbuh. Jika kita tidak tumbuh, kita tidak benar-benar hidup. Perubahan saudara-saudara adalah hal yang sangat dirindukan dan diinginkan untuk dilakukan manusia. Karena dengan adanya perubahan maka akan terlihat suatu kemajuan. Tiap kota misalnya, dengan adanya perubahan maka akan terlihat sikap hidup yang lebih baik. Dan dengan adanya perubahan maka akan membuat siapapun itu pasti terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi memang terkadang
perubahan-perubahan yang dilakukan dalam hidup tidak sesuai dengan harapan. Karena biasanya untuk merubah sesuatu butuh dana, butuh anggaran. Dan karena tidak terpenuhi, maka seringkali perubahan itu tidak dapat berjalan dengan sempurna. Dalam kehidupan, perubahan itu juga seringkali tidak dapat terjadi karena seringkali ketika kita telah mulai berubah, maka ada banyak godaan yang membawa kita akhirnya kembali pada kehidupan yang sebelumnya. Karena itu benarlah ungkapan di atas bahwa kita akhirnya tidak tumbuh dan tidak benar-benar hidup. Dalam dunia biologi, perubahan kita kenal dengan istilah metamorfosis, yaitu perubahan suatu binatang untuk mencapai kesempurnaannya. Dan ini disebut sebagai metamorfosis sempurna seperti pada kupu-kupu. Tapi juga dalam metamorfosis dikenal juga metamorfosis tidak sempurna seperti pada belalang dan kecoa. Kata metamorfosis ini berasal dari kata Yunani yang juga digunakan oleh Paulus pada Roma 12 ayat yang kedua. Metamorphose, dari kata metamorpho, artinya perubahan yang sempurna yang lebih baik dari sebelumnya. Hal inilah saudara-saudara yang menjadi perhatian Paulus bagi jemaat di Tesalonika. Bagi Paulus, ia bersama rekan-rekannya yang lain menuliskan surat ini agar supaya jemaat Tesalonika yang sudah diubahkan jangan kemudian kembali kepada hal-hal yang dahulu. Mereka harus tetap beriman, tetap percaya, tetap setia, tidak goyah dan tidak terpengaruh dengan kehidupan yang tidak benar saat itu, sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu surat ini dituliskan oleh Paulus bersama dengan Silvanus dan juga Timotius. Dan sebagaimana lazimnya, maka Paulus selalu menyapa jemaat, termasuk yang ada di Tesalonika, dengan ucapan yang juga adalah doanya di dalam nama Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kasih karunia, karis. Kata ini dapat juga diterjemahkan sebagai anugerah dan juga damai sejahtera, eirene. Kata ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang damai atau tertib. Sapaan ini baik, kasih karunia dan damai sejahtera diucapkan Paulus agar itu menyertai jemaat di Tesalonika. Kemudian pada ayat yang kedua Paulus membahasakan bahwa mereka, Paulus, Silvanus dan Timotius, selalu mengucap syukur kepada Allah, Eukaristomen, toi, theoi, pantote, di dalam doa dan menyebut nama poioumenoi, jemaat di dalam doa-doa mereka, proseukon. Menarik untuk menjadi catatan di sini, bagaimana ungkapan kata poioumenoi digunakan oleh Paulus. Apakah penyebutan nama adalah secara pribadi orang per orang, ataukah secara umum sebagai suatu jemaat ketika Paulus atau mereka berdoa? Di sini kita melihat bahwa Paulus dengan luar biasa tidak pernah melupakan jemaat yang ia layani dalam doa-doanya. Rasul Paulus bersama teman-temannya selalu mengingat jemaat-jemaat Tuhan dan terus-menerus atau selalu menopang dalam doa agar jemaat tetap kuat. Paulus bersama rekan-rekannya juga dalam ayat yang ketiga selalu mengingat jemaat dalam pekerjaan iman. Ergo tes pisteos. Kata ergo dapat diterjemahkan melalui perbuatan atau tindakan iman. Kemudian Paulus membahasakan di ayat yang ketiga ini bahwa mereka selalu mengingat orang-orang jemaat di Tesalonika karena usaha dalam kasih, jeripaya dalam kasih, pelayanan dalam kasih mereka. Atau dalam terjemahannya kopu agapes, dapat diartikan, karena ini dapat diartikan jeripaya atau pelayanan dalam kasih. Juga bagaimana tentang ketekunan mereka yang luar biasa. Paulus membahasakannya dengan ungkapan kata eupomenes, yang diartikan juga sebagai kesabaran, ketabahan,
dan juga ketekunan menantikan. Serta yang terakhir, Paulus mengungkapkan di ayat yang ketiga ini tentang pengharapan, elpidos, suatu keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa dari jemaat Tesalonika. Kemudian pada ayat yang keempat dengan pasti Paulus membahasakan bahwa Allah sendirilah yang memilih orang-orang percaya di Tesalonika. Hal ini sekaligus untuk menyatakan bahwa itu bukan karena Paulus tapi karena Allah. Keterpilihan orang-orang Tesalonika karena Allah, bukan karena Paulus. Karenanya Paulus hendak menyatakan bahwa pekerjaan Injil, Evangelion ini, kabar baik ini, bukan hanya sekedar kata-kata saja, logomonon, tapi juga bersumber dari kekuatan Roh Kudus, dunamai kai en pneumati, kuasa Roh Kudus yang pasti mengokohkan, atau dapat dibahasakan dengan terjemahan aslinya, kepastian yang sangat, pleroforiai pole. Paulus membahasakannya sekaligus mengajak jemaat untuk mengingat bagaimana mereka bekerja juga karena jemaat di Tesalonika. Saudaraku, melalui apa yang telah dilakukan di ayat yang kelima, maka di ayat yang keenam jemaat telah melihat bagaimana Paulus memberitakan Injil dan mereka menjadi penurut baik bagi Paulus dan terlebih bagi Tuhan. Kata penurut di sini digunakan kata mimeta yang juga dapat diartikan mengikuti, meniru, dan mencontoh. Apanya yang dituruti? Apanya yang diikuti? Apanya yang dicontoh oleh jemaat? Bahwa sekalipun dalam penindasan yang berat, klipsei polei, atau penindasan, kesusahan sangat, jemaat tetap bersukacita. Karas, keadaan bersukacita, atau sesuatu yang menyebabkan seseorang bersukacita. Ini semua disebabkan karena mereka menerima firman dari Roh Kudus. Oleh karenanya, di ayat yang ketujuh Paulus hendak menegaskan bagaimana sikap hidup yang telah jemaat lakukan sekalipun dalam keadaan yang susah. Ayat yang keenam, ingat kata tripsei pole, malah telah menjadikan mereka jemaat di Tesalonika sebagai teladan atau tupon, teladan pola bagi orang percaya di Makedonia dan juga di Akhaya. Paulus kemudian menyatakan bagi jemaat bahwa keteladanan mereka kemudian bukan hanya terbatas di Makedonia dan Akhaya, tapi juga ini bergema atau dikumandangkan, diperdengarkan dari ungkapan kata dasarnya, kata aslinya exeketai, di semua tempat, dan kemudian tersebar, exceleluten, menyebar tentang iman mereka, iman jemaat kepada Allah. Hal yang diperdengarkan dan telah tersiar atau menyebar itu adalah bagaimana iman kepada Allah telah menjadikan mereka menyambut Paulus dan rekan-rekannya, dan olehnya ada pertobatan dengan berbalik atau berpaling dari ungkapan kata Yunaninya epastrepsate. Mereka berpaling dari apa? Mereka berpaling dari berhala-berhala, idolon, ilah-ilah palsu. Mereka kemudian berpaling dari Allah, dari ilah palsu ini kepada Allah, dan kemudian melayani Allah yang hidup, theoi zonti. Mereka berpaling dan kemudian melayani Allah yang hidup, Allah yang memberi hidup, Allah yang benar. Dan akhirnya saudara-saudara, di ayat yang ke-10 Paulus hendak mengingatkan bahwa dengan Injil yang diberitakan, iman yang dibaharui, mereka menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah bangkit, yakni Yesus yang menyelamatkan kita dari murka. Dengan kata lain, Paulus hendak mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk tetap hidup dalam perubahan yang benar dan jangan kembali kepada hal-hal yang lama, karena Injil telah mengubahkan mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan apa yang telah dibahasakan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab iman kita untuk dinyatakan dalam kehidupan kita sekarang dan dilakukan setiap waktu serta bukan sewaktu-waktu untuk tetap hidup dalam perubahan. Pertama, Paulus memberi keteladanan yang baik bagi kita.
untuk jangan menjadi orang yang seperti peribahasa, bagai kacang lupa akan kulitnya. Mari tetap mengingat orang lain dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jangan lupakan mereka dalam setiap doa-doa kita. Jangan pernah lupa untuk menyapa saudara-saudara kita dalam segala keadaan yang kita alami. Karena terkadang memang manusia, kalau sudah sukses, sudah terberkati, terkadang ia melupakan orang lain. Ia pura-pura lupa, tidak mengenal orang yang sebenarnya ia kenal. Ada ungkapan yang sering kita dengar dan mungkin juga sering kita bahasakan sendiri. Siapa ya? Ini yang disebut dengan makam puji. Tetap cooling down. Tenang saudara-saudara. Karena orang yang makam puji pasti akan makan diri. Doakanlah orang-orang yang mendukung dan menyayangi kita. Bahkan terutama juga yang menikung kita baik dari muka maupun belakang. Hal yang kedua, perubahan dalam hidup memerlukan komitmen dan terus konsisten mengerjakannya dalam kehidupan kita. Kita harus terus berkomitmen dan konsisten untuk terus beriman kepada Tuhan dengan mengerjakan segala sesuatu dalam kasih dan terus bertekun sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hal ini hendak menegaskan serta mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan kasih yang tulus. Sekalipun pasti dalam tindakan kasih ada orang yang tidak menyenangi kita, membenci kita. Teruslah bertekun, bersabar, tetap tabah dalam pengharapan kepada Tuhan. Kehidupan dalam kasih yang kita lakukan jangan sampai hilang hanya karena orang lain yang tidak mengasihi kita. Ingatlah saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang benar, indah dan mulia tapi tak seorang pun yang peduli, atau kemudian ada yang peduli tapi mencibir, jangan berhenti dan jangan bersedih. Karena matahari pun tetap bersinar, tetap indah dan bersinar, sekalipun terkadang banyak orang masih tidur saat matahari bekerja. Teruslah kerjakan kasihmu, sekalipun ada penindasan serta penghambatan. Yang ketiga, tetaplah bersukacita, sekalipun ada hambatan bahkan penindasan. Jangan kita menyerah. Jangan cepat mengangkat tangan, apalagi langsung angkat kaki alias kabur dari kenyataan. Percayalah bahwa terkadang Tuhan memperkenankan kita diuji, bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tapi justru Tuhan mengajar kita untuk menemukan kekuatan dari setiap ujian yang kita alami. Kita punya firman Tuhan yang akan menguatkan serta memberkati kita dengan terus bersukacita melewati tantangan. Maka kita pasti akan menjadi teladan bagi orang lain. Hal yang terakhir, hal yang keempat, kalau kita sudah diubahkan oleh Tuhan, jangan mau kembali diperhamba, diperbudak oleh kuasa kegelapan. Tetaplah benar, sekalipun banyak orang yang salah di sekitar kita. Jangan kita yang benar malah tergerus, terseret dengan banyaknya orang yang melakukan kesalahan. Kalau kita sudah bertobat dan meninggalkan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, jangan kita berbalik kembali kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman di saat ini. Ubah hati kami Tuhan, untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Biarlah perubahan-perubahan yang kami lakukan adalah karena kasih Tuhan yang memberkati, menyertai, sehingga kami terus hidup dalam komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Sekalipun untuk mengubahkan hidup ini tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Tapi kami percaya di dalam Tuhan, maka kami kuat menghadapinya. Kami mampu melaluinya karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk kebenaran Tuhan lewat firman di saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.